karena juga dari tadi pagi sudah on air gitu ya, jadi agak pegel gitu ya kakinya. Cuman hari ini kenapa saya juga mau berkenan hadir di sini? Karena sebenarnya ketika saya ada di sini dan berdiri sharing dengan Anda, bukan hanya saya berbagi ilmu dengan Anda, tapi saya juga pasti dapat sesuatu. Betul nggak? Menjadi seorang leader atau akan menjadi seorang leader tidak seperti layaknya menjadi seorang agent. Itu yang saya mesti sharing. Ketika Anda dulu menjadi seorang agent, Anda mungkin boleh dibilang Anda udah bintangnya berkilau. Orang lihat Anda slow man, betul nggak? Kenapa? Karena ketika Anda menjadi seorang agent, kontrolnya, remote-nya ada di tangan Anda, betul nggak? Anda mau malas, Anda mau senyum, Anda mau sebel, hari itu Anda lakukan dan semua control on your hand, betul nggak? Once Anda memutuskan menjadi seorang leader, nggak ada lagi cerita semau gue, nggak bisa. Karena yang namanya leader dari kata dasar lead dan ER adalah pelakunya, lead adalah memimpin. Artinya dia menjadi leader karena ada seseorang yang dia pimpin, bukan hanya karena kartu namanya berubah menjadi unit manager, senior unit manager, atau agency manager. No, totally different. Itu yang saya mesti ngasih tahu kepada Anda. Nah, ketika ditanya tentang menjadi leader, pertanyaannya simple. How salty are you as a leader? Gitu ya. Salt itu kan kalau bahasa Indonesianya garam. Artinya seberapa asinkah Anda menjadi seorang leader, betul nggak? Teman-teman yang sudah menjadi UM ke atas sudah tahu bedanya antara leader dengan manajer. Teman-teman beberapa di sini tadi Pak Wibi sampaikan ada beberapa yang calon UM ya, calon kuat UM udah bukan lagi AUM katanya ya, udah lewat AUM, oke? Mereka mungkin belum tahu apa sih bedanya manajer dan leader, oke? Nah, saya sharing di sini. Apa itu how salty are you as a leader? How salty are you artinya apakah Anda punya SA-nya adalah self-awareness. L-nya adalah tentang leadership. Dan T-nya adalah team building. Ketika Anda disebut sebagai leader, itu 3 hal Anda harus punya. Banyak leader yang mengaku dirinya leader, tetapi sebenarnya dirinya bukan leader, tapi dealer. Apa itu dealer? Jualan aja pintar. Giliran ngelit orang, maintain orang lebih parah daripada yang dipimpin. Efeknya apa? Ketika Anda menjadi agent, Anda parah, emang gue pikir, betul nggak? Tetapi ketika Anda memegang bendera sebagai seorang leader, Anda parah, Anda nggak bisa bilang emang gue pikirin loh. Setidak-tidaknya orang yang Anda rekrut mikirin Anda, betul nggak? Makanya ketika orang menjadi leader tidak mudah. That's why kompensasi yang Anda dapat juga nggak sedikit. Betul nggak Pak? Pertanyaan saya simple, apakah Anda cukup puas dengan kondisi Anda saat ini? Happy nggak dengan kondisi Anda saat ini? Belum. Pak Wibi aja yang udah punya kantor, yang udah kantornya segini gede, tadi dia bilang kan, saya yang ngajar, saya masih begini-begini aja, dia juga udah punya kantor begini. Tetapi ketika hari ini saya tanya pertanyaan yang sama, sudah puaskah Anda dengan kondisi hari ini? Jawabannya gimana Pak Wibi? Belum. Pertanyaannya adalah banyak orang di luar sana boro-boro nyampe di posisi Pak Wibi aja udah belum, tapi puasnya lebih puas daripada Kevin Holmgren. Itu yang bahaya kan? Betul nggak? Dan yang lebih bahaya lagi, dia tidak menyadari bahwa dia ada di kondisi seperti itu, gitu loh. Sampai digertak orang, goyang-goyang orang baru sadar, oh iya ternyata gua salah. Nah ini yang mesti teman-teman lihat. Being a leader nggak gampang teman-teman. Ketika Anda menjadi agent, Anda suka-suka hati, mau naikin kaki, mau nggak prospek, mau malas, terserah. Hidup Anda kontrol Anda, betul nggak? Tetapi once Anda menjadi leader, kalau Anda pengen sesuatu yang lebih gede yang Anda genggam, kalau tangannya masih kegenggam ini nggak mau dilepas, Anda nggak akan pernah bisa menggenggam sesuatu yang lebih besar, betul nggak? Mesti putusin salah satu ini dibuat bagian pakai ini, atau ya udah selamanya Anda menggenggam ini. Semakin kenceng Anda genggam ini makin rusak, betul nggak? Ini yang Anda mesti lihat. Prospek menjadi seorang leader adalah sesuatu yang jauh ke depan. Dan tolong dikoreksi kalau saya salah, siapapun yang berbicara kepada Anda, ayo jadilah leader. Dan ketika Anda sudah menjadi leader, ayo terus menjadi yang lebih bagus. Itu bukan karena enak aja lu suruh-suruh gua jualan. Kalau gua jualan lu dapat berapa Pak Bibi? Off riding, no. Itu yang kita mesti lurusin gitu. Saya tadi pagi dealing dengan agent-agent yang kalau dikasih sesuatu dia baru jualan. Mau jualan lebih kenapa? Karena ada hadiahnya. Kenapa sih harus ada pohon angpau? Bukankah ketika agent Anda jualan, yang mereka dapat jauh lebih besar dari sekedar angpau ini, betul nggak?
Tetapi tanpa angpau ini, mereka tidak akan sekencang ketika angpau ini ada, betul nggak? Itu yang disebut dengan carrot mentality. Nggak benar teman-teman. Boleh, tapi tidak dijadikan basic, betul nggak? Ayo jualan. Kenapa? Karena kalau jualan satu case dapat ini angpau. Come on. Yang Anda dapat ketika Anda menuntut cases itu jauh lebih besar daripada pohon angpau ini, betul nggak? Tetapi Anda begitu bangganya ketika Anda bisa memenangkan ini. Itu kan lebih balik-balik gitu loh. Nah, kenapa ini terjadi? Leadernya juga tidak mengamati kenapa Anda bekerja. Saya nggak bilang ini salah, good. Karena memang di mana-mana di tempat saya pun saat ini nggak ada carrotnya, orang nggak mau ngejar. Tadi pagi saya buka sesi. Kita adakan satu kelas tim. Di tim itu kita bagi. Tadi pagi saya isi sesi. Besok saya masih di Surabaya, saya akan isi sesi. Tim mereka yang paling bontot, yang paling akhir. Kita lagi lomba cases. Tim yang paling bontot, yang paling kalah, saya akan minta besok ketika mereka ikut sesi saya dari awal sampai akhir saya minta berdiri. Teman-teman, emangnya kenapa berdiri? Saya pakai sepatu tinggi berdiri juga fine-fine aja. Saya juga udah ngitung. Kalau mereka berdiri nggak mungkin pingsan punya gitu. Tapi saya bilang ketika Anda berdiri bukan masalah capek atau nggak capek, tapi masalah pride, betul ya Bu ya? Gengsi Bo, berdiri, betul nggak? Gara-gara itu sampai tadi saya dijemput Ibu Shirley, itu case gila-gilaan loh. Satu hari ini aja ada satu orang yang masukin closing 40 case. Canvassing ke pabrik langsung. Alasannya apa? Simple, takut besok berdiri. Can you imagine? Itu yang tadi saya ajak leadernya berkumpul dan bilang, come on, ada yang gak beres dengan kita, betul kan? Harusnya tanpa begitu dia udah lari kok teman-teman. Mana yang lebih penting, sekedar berdiri atau dompet Anda jadi tebal? Leader, are we ready? Ready. Kita balik lagi ke sini ya. Sampai di sini dulu, oke? Bisa diikuti? Pertanyaan pertama, sebagai seorang leader, how salty are you as a leader? Seberapa asin Anda sebagai leader? Leader itu mesti asin teman-teman. Kalau sebagai leader Anda hambar, Anda bukan leader. Apa yang namanya asin? Asin itu makanan kalau nggak ada garam mau enaknya kayak gimana juga, kalau nggak ada garam nggak bakal enak, betul nggak teman-teman? Pernah ya? Saya Katolik, saya sering nih kalau pantang tuh suka pantang garam. Mau makanan enaknya apa kalau nggak ada garam kagak enak, betul nggak? Anda tes gak diri Anda sendiri? Saya Pak, laporan produksi ini is nothing, ini cuma angka, betul nggak? Tetapi pertanyaannya adalah seberapa kehadiran Anda berarti untuk tim Anda? Ada seorang agent yang begitu bondingnya kenceng sama leadernya bukan karena dompetnya harus tebal, karena dia merasa bahwa leader ini begitu berarti buat hidupnya. Sehingga tanpa leadernya ngoceh, tanpa leader yang memotivasi, ini agen udah jualan sendiri. Tapi juga ada seorang leader yang ada, nggak ada dia, nggak efek, betul nggak? Dan kita nggak sadar. Dan yang lebih parah, ada seorang leader yang agennya ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Dan Anda jangan sekali-sekali mengatakan memang nih rumput tetangga lebih hijau. Bukan masalah rumput tetangga lebih hijau, problemnya adalah Anda punya rumput apa enggak. Betul nggak teman-teman? Seringkali kita membuat pembenaran-pembenaran, ya iya gue bagian habis. Nah, selalu kita melihat yang lain. Teman-teman, sebelum masuk ke sini saya punya cerita yang menarik. Mungkin kalau saya cerita teori ngantuk ya, jam segini ngomongin teori, siapa Nina juga gitu, trainer Prudential juga udah bukan gitu ya. Kenapa saya mau berbagi bukan hanya di Prudential, karena spirit saya udah boundariesnya bukan hanya company. Sekarang saya berbicara atas nama MDRT juga, sehingga saya tidak takut berbicara di company manapun. Karena kita berbicara bahwa kita bisnis. Meskipun bendera beda, saingan di lapangan oke, tetapi untuk learning, educating, kita tetap mau sama-sama. Betul nggak teman-teman? Ya? Oke. Ada seorang ibu pagi-pagi dia buru-buru mau ke bandara. Jadi dia bangun pagi cepet-cepet dia lari ke bandara. Saking buru-burunya dia nggak sarapan pagi, nyampe bandara. Ketika dia nyampe di bandara, ternyata kecepatan. Jam flightnya masih lumayan panjang. Dia baru sadar kalau ternyata lapar belum makan, gitu ya. Ada dia lihat-lihat, oh ada warung, bukan warung lah ya, kayak coffee shop gitu. Ada cookie, dia jualan cookie, biskuit kecil-kecil gitu, ditaruh di toples bagus gitu. Dan dia memutuskan, oke aku beli. Karena dia lapar kan. Setelah dia beli, dia bawa tas tentengan. Kalau tas tentengannya ibu-ibu tuh suka bawa tas tentengan yang nggak ada resletingnya, yang gampang dirogoh gitu ya. Dia beli itu, masukin ke tas itu, dia bawa tasnya dan dia melihat siapa. Oh kayaknya di sebelahnya Pak Kanung kosong. Sambil nunggu pesawat dia duduk di sebelah. Pak, tadi aku mau nyanyi loh, ini Bapak Wibi Sake nggak boleh nyanyi. Oh, udah dimatikan Pak. Itu alarm itu ya. Kalau susah ini aja. Iya
Udah dimatikan. Pas sampai mana apa yang lali aku? Nah, si ibu ini kemudian dia ada tempat kosong di sebelahnya Pak Kanko. Dia kemudian duduk. Begitu dia duduk, dia mau taruh tasnya di sebelahnya, dia naikin kaki dan dia pikir daripada nganggur aku makan aja kuenya. Tangannya gerobok tas, dia buka toplesnya dan dia mulai makan. Yang lucu, ketika dia mulai ngambil satu biskuitnya itu, orang di sebelahnya, cowok tadi, ambil juga. Ikutan ngambil. Kalau Anda jadi ibu itu kira-kira gimana? Wah, cari orang ya. Kenal enggak, saya makan enggak ditawarin ikut ngambil. Tapi nggak tahu bagaimana si ibu ini speechless, nggak bisa ngomong apapun dan dia biarin aja. Dia sambil makan, dia ngambil satu lagi, cowok sebelahnya ngambil satu lagi. Dia ngambil satu lagi, cowok sebelahnya ngambil satu lagi. Terus seperti itu Bapak Ibu. Sampai ibu ini gregetan, ini orang maunya apa ya? Kenalan juga enggak. Itu toplesnya kecil, isinya nggak terlalu besar. Akhirnya dia lihat dari sudut matanya, kayaknya biskuitnya tinggal satu nih, gitu ya. Cepet-cepetan, siapa yang duluan? Ternyata cowoknya duluan Bapak Ibu. Oh, dia gede banget kan, ngajar ke orang, gitu ya. Tapi yang lucu, si cowok itu dia pecah biskuitnya, separuhnya dia kasih ke ibu itu. Dan nggak tahu gimana ibu itu kayak nggak bisa ngomong apapun, separuhnya dia terima, dia tangkap dan dia makan. Ambil dia makan. Setelah dia selesai habis dia baru sadar, ini orang nyebelin banget deh kayaknya ya, gangguin saya makan. Dia ambil tasnya, dia bawa pergi dan dia pergi, tinggalin itu cowok. Ketika dia meninggalkan itu cowok, dia baru berpikir kayaknya perutku masih lapar, kayaknya mendingan beli lagi, biskuitnya ternyata enak. Dia beli lagi Bapak Ibu. Ketika dia melakukan pembelian yang kedua, pengumuman boarding mulai. Jadi si ibu harus masuk ke tempat pesawat. Akhirnya dia memutuskan, yaudahlah dia bayar, dia buru-buru. Yang lucu terjadi ketika dia ngambil toples itu, dia mau masukkan ke tas dia baru sadar bahwa toples dia masih tertutup rapi, belum dibuka. Anda bisa tebak apa yang terjadi? Jadi tadi yang dia rogoh itu, tasnya si cowok itu, kuenya si cowok itu, pantesan dia ngambil, dia ngambil, betul Bapak Ibu? Paham ya? Saya nggak ngerti, ini cerita beneran terjadi atau tidak, saya juga dapetnya dari email. Tetapi dari cerita itu saya mengambil moralnya apa? Bukankah kejadian itu sama dengan kita? Kita seringkali menjadi orang yang ibu-ibu itu. Kita seringkali membiarkan toples kesuksesan kita rapi tertutup. Yang kita lakuin apa? Gangguin, merusuhin toples orang lain. Paham yang saya maksud? Sadarkah Anda bahwa Anda sebagai seorang ibu, kita mengganggu toples kesuksesan anak kita? Betul nggak? Pamit tinggalin dia, nggak bisa nemenin waktu belajar dia dengan janji kita mau cari sukses, padahal nothing. Betul nggak? Kita merogoh toples agent-agent kita, janji bahwa ini loh saya leadernya. Disinilah tempat kamu shoulder to cry on, tapi kita omong doang. Ketika dia ada masalah, where are you? Kita cuma nyari, ayo dong, jualan, betul nggak? Sadar nggak Bapak Ibu? Bukankah jika itu dibalik, anak kita, agent kita, keluarga kita itu seperti cowok tadi loh, yang toplesnya diwok-wok sama kita, betul nggak? Prudential sudah memberikan banyak hal untuk Anda, tapi Anda masih komplain kurang ini, kurang itu, kurang itu. Putrasti udah ngasih toples begini gede, tapi Anda nggak buka ini toples. Paham saya maksud? Ini saya ngomong nggak ada pesan sponsor ya Bapak Ibu ya. Saya bicara as a friend, Anda sebagai leader. Jadi kalau saya merasa Bu Nina ini siapa sih baru kenal juga, ngomongnya kok kencang, is okay. Saya ready. Tapi sekali lagi saya tidak menyerang Anda secara personal, tapi saya pengen ngomong bahwa Anda leader, bukan lagi agent, juga bukan lagi dealer. So berpikir, bertindak dan berperilaku sebagai layaknya leader, betul nggak? Jangan Anda menjadi leader karena kartu namanya aja di UM. Terpaksa, gue juga gak pengen jadi leader. Kamu telat. Kalau mau ngomong kayak gitu dari kemarin-kemarin, jangan mau dipromosi. Are we ready? Paham ya? Nah ini ilustrasi ini yang membuat kita bertanya ini self awareness. Leader, where are you? Kalau mungkin Anda bilang nggak rugi-rugi banget kok, produksi juga ya dikit-dikit juga ada. Sadarkah Anda bahwa itu tadi yang terjadi? Mungkin buat Anda nggak masalah, produksi gue fine-fine aja, gue bisa hidup. Tapi adilkah kita terhadap agent kita yang sudah menitipkan hidupnya kepada kita? Bahkan beberapa agent-agent Prudential itu terkenal, mereka rela loh bakal kapal, tinggalin kapalnya, ngikut Anda. Terus pas sudah ngikut, Anda cuekin. Kalaupun tuh Anda merasa dia produksi kok Bu, dia oke. Udah potensinya belum, maksimal udah belum. Betul nggak? Yang harusnya dengan polesan tangan Anda, dengan gandengan tangan Anda, dengan spirit Anda, nih orang bisa menghasilkan let's say jadi superstar, tapi karena Anda ya suka-suka hati, kadang mood, kadang enggak, kadang sebel, kadang malas, ya dia hasilnya segitu doang. Leader, dapat sesuatu?
Coba tengok teman sebelah kirinya, lihat matanya. Kamu ngerti nggak yang Bu Nina ngomong? Agak berat soalnya ini bahasanya ya. Saya nggak ngomong produk nih ya. Ambil ready? Ready. Bapak Ibu, hari ini yang nggak setuju dengan ngomongan saya boleh recall. Oh kalau gitu Pak Bibi aku tak balik coaching Rizka jadi leader aja. It's okay. Itu lebih gentle daripada Anda memutuskan untuk terus jadi leader tapi Anda tidak sama sekali mencerminkan as a leader. Paham yang saya maksud? Ya, kayak mama yang mengaku aku ini loh ibu yang baik, tapi kita nggak pernah tahu perkembangan anak kita nggak pernah ada di sampingnya ketika dia butuh. Mohon malu dengan statement yang kita sampaikan, atau kita udah nggak sadar dengan yang kita ngomongin gitu, udah baal gitu. Yang kita ngomongin dengan yang kita pikirin udah nggak inline. Ya, dulu waktu itu kamu ngomong mau jadi leader, oh pernah ya aku ngomong jadi leader gratis, masa sih? Itu yang repot. Sound familiar? Oke, tepuk tangan buat anda semuanya. Nah, yang kedua, leadership. Apa itu leadership? Saya tadi sudah bicara leadership dari kata dasar lead. Menjadi leader artinya Anda mau memimpin. Kalau Anda mau menjadi pemimpin artinya ada seseorang yang harus Anda pimpin. Itu bedanya. Kalau manajer hanya memastikan segala sesuatunya jalan based on SOP. Tetapi kalau leader Anda berbicara dengan hati. Nah, nanti di sini saya akan berbicara ada 8 tahapan yang harus Anda lakukan menjadi seorang leader. Ya, pastikan Anda mengikuti ini setelah yang satu ini. Oke. Terakhir tim. Menjadi seorang leader harus ada timnya. Jangan bilang saya leader, timmu mana? Ada sih 20, berapa yang aktif? Nggak ada yang aktif. Itu namanya bukan leader, betul nggak? Menjadi seorang leader ukurannya bukan sekedar api, tapi ukurannya adalah berapa banyak agent yang aktif untuk Anda. Api bisa naik turun Bapak Ibu, betul nggak? Tapi yang make sure adalah apakah agent Anda aktif. Aktif dalam artian dia rajin prospek, dia melakukan hal yang benar. Dan untuk certain period, agen saya rajin loh Bu, prospek sih prospek. Tapi kenapa ya kok nggak pusing-pusing gitu? Nah, sebagai seorang leader Anda harus monitoring gitu loh Bapak Ibu. Sampai sini, dapat sesuatu? Artinya saya boleh bilang bahwa untuk bisa menjadi ini, untuk mendapatkan membungkus sukses semua ini, kuncinya itu kita mesti kreatif. Kreatif itu artinya harus kita punya ide. Ide bahasa Inggrisnya idea, betul nggak? Menjadi leader nggak bisa lurus-lurus aja, ngikutin yang udah aja, nggak bisa Bapak Ibu. Orang di luar sana kenapa memilih Pak Kando, kenapa nggak memilih Pak Wibi? Karena ada sesuatu yang lebih yang Kando punya yang nggak Wibi punya, misal seperti itu. Nah itu yang disebut dengan idea. Idea ini artinya gini, I-nya adalah instruction. Artinya menjadi seorang leader, menjadi orang yang sukses, kita nggak bisa kalau di bisnis ini demokrasi itu udah nggak bisa. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya, yang sudah pernah menjadi leader. Apakah Anda bisa mensukseskan agent Anda hanya dengan cara demokrasi? For your information, nggak bisa coba. Kalaupun Anda bilang sukses kok, ada yang lebih sukses. Artinya menjadi seorang leader mau tidak mau harus otoriter. Itu wajib. Karena sukses itu harus otoriter. Anda nggak bisa gini loh, sukses demokrasi, mau sukses nggak? Mau sih, tapi aku nggak mau capek-capek. Mau sih, tapi aku nggak mau ditolak-tolak orang kayak gitu loh. Ya dapat, tapi ya hasilnya nggak maksimal. Paham Bapak Ibu? Menjadi seorang yang sukses adalah otoriter. Do it now. Kalau film Star Wars bilangnya apa? Do or do not. There is no try. Betul nggak? Lakukan atau tidak sama sekali. Nggak ada tuh yang namanya coba-coba. Maka hasilnya juga maksimal. Kalau ada coba-coba, ya preminya coba-coba 300.000, 500.000. Betul nggak? Tapi kalau ada duit maksimal, mungkin oke, entry point-nya 500, tapi next-nya dia akan bonding dengan kita, trust dengan kita. Dapat sesuatu dulu. Oke ya? Yang kedua, D. D-nya adalah bahwa menjadi leader yang sukses, menjadi orang yang sukses harus ada yang namanya disiplin. Nggak bisa jadi orang sukses hari ini saya prospek, besok enggak, hari ini saya monitoring, lusa enggak, nggak bisa. Disiplin. Apa itu disiplin? Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang di waktu yang sama, saat yang sama. Betul nggak? Itu namanya disiplin. Anda nggak bisa bilang, Bu saya disiplin loh, sehari prospek, sehari enggak, sehari males, sehari enggak, disiplin kan? Nggak bisa kayak begitu ya. Yang berikutnya, E-nya adalah evaluation. Evaluation itu perlu. Banyak agent-agent kita nggak bisa ikut Star Club hanya karena ketinggalan momen, aduh kurang krisis, aduh persistensinya, betul nggak? Evaluasi penting. Siapa yang berfungsi sebagai seorang evaluator? Anda leadernya. Kapan Anda melakukan evaluasi? Minimum setiap minggu. Benar? Dan yang berikutnya adalah A-nya adalah attitude. Ini yang nggak bisa
Kalau gue nggak bisa Bapak Ibu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Bisa diikuti? Tepuk tangan dulu dong. Yang di belakang kedengeran nggak? Jelas ya? Nah sekarang kita bicara leadership. Bapak Ibu, di leadership itu ada 8 tahapan untuk menjadi leader yang baik. Dan tahapan ini wajib diikuti. Ada yang kelewat satu, kita pasti akan hilang. Tapi yang pertama menjadi leader adalah kita mesti lead by example. Ini wajib yang nomor 1 di mana-mana. Di materi PTM pun kita ngomongin gitu ya. Lead by example artinya memimpin dengan memberi contoh. Jangan harap Anda bilang, Bapak Ibu, yuk besok datang meeting pagi. Dari Pak Bibi bilang, kenapa nih M3? Makin lama bukannya makin sempit tapi makin longgar gitu kan. Look who's talking. Sudahkah leadernya ketika M3 Anda ada? Leadernya dulu, saya nggak ngomong agent. Karena pada kenyataannya nggak ada yang namanya bad soldier, yang ada bad general, betul nggak di perang? Jangan ngomong kok M3 sedikit, leadernya mana, betul nggak? Nah ini yang mesti Anda flashback balik gitu. Kalaupun Anda bilang udah kok Bu, saya datang, tapi agent saya tetap nggak datang. Jangan terus Anda langsung ambil kesimpulan emang agenku aja nih Bu yang parah. No, cari lagi tahu. Bapak Ibu, menjadi leader adalah memang tidak enak. Dalam artian gini, kalau agent Anda bagus, Anda tidak bisa klaim 100% because of me leadernya, nggak bisa. Tetapi ketika agent Anda jelek, orang langsung tanya siapa leadernya, betul nggak? Dan itu hukum alam. Mau atau nggak mau, itu pilihan yang memang menjadi seorang. Kalau nggak mau ya udah jadi dealer aja selamanya. Simple kan, hidup itu simple gitu. Nah, lead by example di dalam apa? Segala hal. Dalam hal kalau Anda mau pengen tim Anda disiplin, ya Anda lead by example-nya disiplin. Saya contoh nih Bapak Ibu, saya nggak berani kasih contoh yang aneh-aneh yang saya nggak pernah praktekin. Semua yang saya ngomongin di sini, saya praktek Bapak Ibu. Mungkin memang waktu zaman di Peru saya nggak usah praktek. Kebetulan dapetnya yang model begini-begini. Dulu zaman-zaman era saya di sana pesertanya TOPBGT, dia saya ngomong sebentar, jadinya beribu-ibu. Tuh di kelas saya dulu, tergolong kelas yang paling bandel. Di belakang lihatnya cuek, nggak perhatiin, tapi gitu aja sukses gitu ya. Apalagi yang perhatiin gitu ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak update lagi sekarang. Tapi di tempat di mana sekarang saya berada, saya benar-benar memberikan contoh lead by example. Saya punya sesi setiap hari harus jam 8 on time. Rumah saya di Bintaro, dan saya mesti lewat Paku Buwono. Di Paku Buwono itu biangnya macam. Sering kali saya stop di situ, saya naik ojek Bapak Ibu. Demi Uber jam 8. Dan saya mendenda leader-leadernya, kalau peserta telat bayar 20.000. Kalau leader telat bayar 100.000. Kalau saya yang telat 500.000. It's true, bukan buat sok-sokan Bapak Ibu. Mungkin Anda bilang 500.000 bolehlah sesekali kayak gitu, tapi saya nggak mau 500.000 itu keluar. Kenapa? Ini loh, bukan karena 500.000, lead by example. Walaupun itu sebenarnya bukan cara yang bagus juga. Harusnya orang dewasa nggak usah didenda juga bisa, tapi orang Indonesia nggak bisa. Mesti ada denda dulu, baru dia ngerasain sakitnya bayar. Nah, seperti itu. Sampai sini dapat sesuatu? Setelah Anda bisa lead by example, yang kedua untuk bisa menjadi leader, baru kita mesti punya yang namanya common communication. Communication itu bukan sekedar SMS, ayo kamu pasti bisa, kamu oke loh, itu juga bagus. Tapi maksud komunikasi di sini yang lebih adalah komunikasi di sini adalah common value, common vision, dan common language. Itu mesti sama dulu. Value yang sama. Apakah value Anda as a leader? Misal Pak Kano bilang bahwa di tim saya kita harus kerja keras. Apakah kata kerja keras yang beliau pakai sama nggak dengan yang dipakai agennya? Jangan-jangan leadernya bilang, ayo kita kerja keras. Agennya bilang apa? Nyantai aja kali. Gua join bisnis ini juga karena waktunya fleksibel. Betul nggak? Pernah nggak Anda cek seperti itu? Kalau itu terjadi, mau kita dower sampai lantai, ya kita orang Jawa Timur bilang wis elek dadi elek dhewe. Orang lain nggak akan respect karena value-nya nggak sama. Anda sebagai leader di atas bilang, ayo dong leader semangat, semangat, semangat. Sementara Anda jadi leader, ya kayak gini aja lah, semangat hidup satu kali gitu loh nih. Nggak usah repot-repot. Oh, mesti ada satu sesi yang membuat Anda, yuk sama-sama Anda maunya apa. Sekali lagi, tidak bisa yang namanya demokrasi. Ayo, Bapak maunya apa? Saya maunya nyantai-nyantai. Bapak maunya apa? Saya maunya hura-hura doang. Bapak Ibu maunya apa? Saya maunya cuma happy hour doang.
ya udah ayo Senin kita nyantai ya Pak, Selasa kita hura-hura ya, Rebo kita nggak bisa. Mesti ada ketok palu, oke. Keputusan terbanyak adalah Dede Masdu. Urut ikut. Nggak ada partai oposisi di sini. Begitu palu digetok mau ada oposisi mesti ikut. Are we ready? Terlalu banyak partai oposisi yang kayak Indonesia kejadian Pak, gitu ya. Yang kedua, kamu vision. Ini punya visi bagus banget di bawah, Anda bisa baca. Pertanyaan simpel, apakah kita semua di sini sebagai leader visinya sama nggak? Atau ya kebetulan aku lagi luntangnya disama-samain aja? Itu mesti disamain. Apakah visi Anda benar bahwa dengan bisnis ini kita akan membawa orang menjadi better life? Itu dulu disamain. Kalau nggak sama, mau kita ngomong kayak gimana juga repot. Begitupun kita dengan agent kita. Paham ya? Yang ketiga, common language. Common language adalah bahasa hari-harinya sama yang kita pakai. Kita orangnya positif, selalu ngomongnya positif. Jangan yang satu positif, yang satu ngomongnya negatif, ya repot. Paham Bapak Ibu? Ya. Hanya dengan begini kita baru bisa lanjut ke poin yang ketiga. Kalau kita sudah bisa komunikasi dengan baik, komunikasi dengan value, vision, dan language, baru kita bisa care. Care satu dengan yang lain. Betul nggak? Karena bahasanya sama, visinya sama, kayak gitu. Saya punya teman di asuransi XYZ, bukan asuransi saya. Itu agent setiap tahun seperti Pak Arsono kayaknya. Pak siapa? Hartono. Setiap tahun, ibunya udah sepuh Bapak Ibu. Dan dia sebenarnya banyak banget asuransi yang approach dia. Tetapi apa yang membuat ibu ini tidak pernah pindah dari perusahaan asuransinya, which is asuransinya udah ketinggalan zaman, tapi dia tetap masih di situ. Kenapa? Karena pernah terjadi satu hal. Ketika suaminya mengalami problem dengan lehernya yang harus dikasih gips di lehernya dan harus ditolong segera, bosnya dia, presidennya dia kirimin helikopter, datang ke Lampung, jemput itu orang, bawa langsung ke Singapura. Kejadian itu yang kemudian membuat dia nggak pernah pindah, karena ikatannya dari hati. Betul nggak? Ikatannya bukan enak nggak enak dia bos, enggak. Ikatannya dari hati. Ini bonding yang bisa tahu. Setelah dia care, baru yang berikutnya dia bisa yang namanya connect Bapak Ibu. Setelah dia connect, baru yang kelima kita bisa sebut yang namanya influence other. Kita bisa mempengaruhi. Ayo dong training, ayo dong semangat, belum nggak? Nah kalau kita lihat garis ini dari yang pertama sampai dengan yang kelima, seringkali yang terjadi adalah kok saya sebagai leader susah banget ya mempengaruhi agent-agent saya. Susah banget ya bilang ayo dong jualan, padahal dia tahu loh kalau jualan itu duitnya banyak. Betul nggak? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kebanyakan makan mie instan. Begitu kita jadi leader, kartu lama kita berubah menjadi seorang leader, langsung kita shortcut. Langsung kita kesini. Leader. Pokoknya, nurut ya. Pokoknya prospek ya. Yang di bawah bilang apa? Ih, siapa lu? Betul nggak Bapak Ibu? Pak? Sampai sini paham ya? Itulah sebabnya kenapa orang itu tidak bisa kita pengaruhi, walaupun kita leader, karena ini. Kenapa kita tidak bisa pengaruhi dia? Karena kita belum connect. Kenapa kita belum connect? Karena kita belum care. Kenapa kita belum care? Karena kita nggak bisa komunikasi yang sama, value, vision, dan language-nya. Kenapa kita nggak bisa ini? Karena kita belum lead by example. Dan itu nggak bisa dilompatin Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya diterapkan di dalam agensi. Suami istri pun sama. Kenapa saya tidak bisa mempengaruhi suami saya? Karena saya belum connect sama suami saya. Kenapa saya belum connect dengan suami saya? Karena saya belum care dari hati. Care-nya baru dari otak. Kenapa saya belum care dengan suami saya? Komunikasinya beda. Value saya dengan value dia beda. Vision saya dengan vision dia juga beda. Language saya dengan language dia juga beda. Kenapa itu tidak terjadi? Karena saya tidak melihat by example. Paham Bapak? Nah ini yang seringkali terjadi setelah kita amati lagi. Ini yang terjadi. Untuk merumuskan ini, saya ikutan seminar waktu itu di Hong Kong 2 minggu. Apa yang membuat kenapa leader itu nggak jalan? Ini loh Bapak Ibu. Bayar ngasih, bayar mahal 2 minggu, cuma hasilnya beginian doang. Karena kita jam. Begitu jadi leader langsung main. Pokoknya gue leader nurut ini. Dia lebih parah begitu dia leader, suruh orang nurut yang dia ngomongin yang negatif lagi. Itu bukan leader lagi, virus gitu, provokator.
bisa bangun 1, 2, 3, 4, dan 5, baru kita bisa bikin yang namanya the dream team. Tim yang kita impi-impikan, betul nggak? Kenapa? Karena di dalamnya orangnya saling connect, orangnya saling peduli, care satu dengan yang lain, bukan basa-basi, ya. Karena kan ada bukan basa-basi gitu ya. Kemudian kalau kita udah care, kenapa kita jadi kompak dengan tim kita? Karena di dalamnya juga komunikasinya udah sama. Buat satu orang bilang, yuk kita datengin yuk, yang banyak entry, semua udah oke gitu. Nggak satu bilang, yuk dong entry kok kosong, kok ruangannya makin lama makin longgar. Yang misalnya bilang, gue pikir itu kan tugasmu, kamu kan J manager. Ada yang bilang, aku udah nyuruh kok, emang nggak boleh datang. Susah, betul nggak? Dan sama-sama kita lead by example. Pak, mau lead by example untuk kalian Pak, jangan marah ya Pak. Bapak Ibu bayangkan jika ada yang di sini, leader ini kompak gitu Bapak Ibu semuanya. Simple thing, kita mulai dengan hal sepele, misalkan dress code. Setiap kali Senin kita mau pakai yang warnanya hitam sama. Move-nya udah beda. Setiap kali Senin leader kompak, nggak ada cerita leader telat. Agent Anda jangan salah loh, mereka mungkin nggak stated dengan kata-kata, tapi mereka melihat, hebat gue leaderku. Dan agent Anda jangan salah, mereka senang kalau mereka datang training, leadernya ada. Beneran Bapak Ibu? Ambil ready? Tetapi kalau cuma segini doang, tim kita nggak bisa gede ya Bapak Ibu. Bener sih, timnya impian, kompak, saling sayang, betul nggak? Tapi nggak gede-gede. Dari dulu ya segitu aja, komitmen sekali dikit tetap dikit. Betul nggak? Kita mesti gedein tim ini. Nah kalau kita sudah bisa influence others, baru kita bisa yang namanya equip. Equip itu artinya kita mulai lengkapi. Oke, dia mungkin jago jualannya cuman baru jualan PA. Caranya cuma masih gitu-gitu. Sementara sekarang kondisi krisis segala macam, kita mesti tingkatin cara dia presentasi. Kita equip dia, PD-nya dia, cara ngomongnya dia, aktivitasnya dia, betul nggak? Setelah kita equip dia, baru kita berikutnya ini yang 6 ya. Yang ke-7 kita baru yang namanya empower. Empower itu kalau Tung Desen membilang artinya adalah memberdayakan, membuat agent kita berdaya. Artinya apa? Tanpa kita opera-opera, dia udah jualan sendiri Bapak Ibu. Kan agent-agent kita sekarang nggak gitu kan? Baru mau jualan kalau ditendang-tendang, ayo jualan gitu. Padahal kalau dia jualan yang dapat duit lebih banyak dia, bukan kita, betul nggak? Baru setelah kita empower, baru kita bisa melakukan yang namanya follow up, follow through. Baru kita bisa balik lagi, ini jadi leader, lead by example, lingkaran lagi. 6, 7, dan 8 inilah yang bisa membuat building di agency. Yang sering kali terjadi di kita shortcut. Begitu kita jadi leader, kita langsung equip dia. Ini loh cara jualan, ini loh cara ini, pokoknya jualan ya. Ini loh leader, kamu harus gini, pokoknya gini. Don't know what to do. Dapat sesuatu Bapak Ibu? Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Pak Wibi, aku deg-degan ini. Ini nggak nanya, ngerti, atau bingung, atau ya gitu doang. Kan gampang ngomong, prakteknya kan nggak segampang itu, betul nggak? Sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke soul dan spirit, ada pertanyaan nggak? Oke? Bisa diikuti? Masalahnya aku harus fokus papan tulis. Boleh bantuin Pak? Ya. Catatannya udah ya? Kira-kira dapat sesuatu nggak dari yang saya ngomongin Bapak? Dapat. Karena menjadi leader itu nggak bisa lagi ilmunya A tambah B sama dengan C Bapak. Menjadi leader perlu A ditambah B bisa jadi A plus, A ditambah B bisa jadi A plus. Itu perlu yang namanya. Nah sekarang kita berbicara. Hasil akhir yang kita pengen Bapak Ibu menjadi seorang leader, tugas kita sebenarnya cuma satu. Make sure anak-anak kita dompetnya tebal, itu doang. Kalau anak-anak kita dompetnya tebal, dia pasti akan secara otomatis membuat dompet dia lebih tebal. Dengan catatan dia tahu apa itu tebal, jangan sampai berasa tebal doang. Beda ya. Make sure buat dompet anak-anak kita tebal. Jangan cuma sekedar membuat anak-anak kita
karena dompetnya berasa tebel. Artinya dia belum sampai optimal, dia udah stop duluan. Paham ya? Kalau kita berbicara adversity quotient, itu ibaratnya orang lagi manjat gunung, itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe quitter. Tipe quitter adalah orang-orang yang lihat gunungnya terlalu tinggi, aduh mendingan nggak usah deh, capek. Betul nggak? Orang-orang yang bilang, iya sih aku tahu jadi agen duitnya banyak, tapi enggak lah. Iya sih aku tahu jadi leader tuh enak loh sebenarnya, tapi enggak lah, aku malas merekrut. Betul nggak? Jadi dia udah kalah sebelum berperang. Loser. Apa sih bedanya winner dan loser? Winner kan people who never quit. Orang yang nggak akan pernah keluar itu winner. Tapi loser adalah people who never stop. Dia nggak pernah even mulai aja nggak mau karena takut ini. Saya yakin Anda bisa sampai di tahapan ini hari ini, bisa disebut leader dan calon leader karena Anda bukan quitter. Betul? At least Anda udah pernah jalan. Tapi musuh yang kedua, mungkin Anda tipe yang ini. Tipe yang kedua adalah tipe camper. Kalau ibarat orang naik gunung, dia mendaki sampai sini capek Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Hari udah mulai malam, bangun tenda deh. Masuk ke dalam tenda, nyalain lampu, mulai makan biskuit, makan indomie. Aduh, seneng banget. Karena gunung di ketinggian segini udah mulai berasa dinginnya. Apa yang dia lakukan? Enak banget di dalam tenda. Sampai suatu titik dia lupa bahwa dia sebenarnya adalah pendaki gunung. Tapi dia memutuskan udahlah di sini aja enak. Masuk tenda aja seru. Mungkin Anda hari ini di sini puas sebelum waktunya. Kenapa puas sebelum waktunya? Karena tidak tahu bagaimana nikmatnya ketika puas di sini. Dia pikir di sini sudah cukup puas. Kesian banget yang beginian Bapak Ibu. Mendingan sekalian nggak pergi, karena ini dapatnya susu. Nah, Anda yang di sini harapan saya, Anda akan lari di sini. Ini adalah tipe winner. Mereka-mereka yang fight sampai titik darah terakhir. Are we ready? Ready. Saya sering kasih cerita, mungkin udah pernah saya ceritain, Bapak Ibu mungkin masih ingat atau enggak, waktu beberapa bulan yang lalu saya kesini. Kalau Anda punya anak SD, anak Anda lagi ulangan umum, ada aja bisa anak Anda itu pulang dan nangis, bunda, aku nggak bisa ngerjain tadi loh, bunda ulangannya susah banget. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Kita bilang ya udah, mau saya ikut ulangan anak, gitu. Atau kita ketawa aja, biarin, pasti besok juga udah hilang ngambeknya, sekolah lagi, betul nggak? Kenapa kita diem aja? Kita nggak bilang ya udah kalau gitu nggak usah sekolah lagi nak. Kenapa? Karena anak kita masih kelas 2, betul nggak? Dia masih harus sampai kelas 6, betul nggak teman-teman? Sama, ketika Anda menjadi agent sampai nanti sebelum ada AM, jangan quit dulu Bapak Ibu. Quit bukan berarti Anda quit secara fisik loh. Banyak orang yang wujud nyatanya pangkatnya masih ada di sini gitu, tetapi soulnya udah quit, udah leyeh-leyeh, nyantai. Kenapa? Itu tadi keburu-buru buka tenda, camper jadi. Paham? Oke. Nah ini yang kita mesti lihat, leader mesti itu. Nah Bapak Ibu, tugas kita adalah memastikan agent-agent kita punya duit. Kalau Anda leader, tugas kita memastikan proses untuk mendapatkan duit itu terus ada. Betul nggak? Duit itu sekedar ukuran sukses. Karena kita nggak bisa sukses itu keluarga bahagia. Susah. Orang yang nggak pernah bahagia bisa nontonin anaknya ke Sutos aja 3 dimensi udah dia bilang bahagia. Betul nggak? Makanya kita tidak pernah bilang sukses itu bahagia. No. Sukses adalah sesuatu yang bisa diukur. Apa itu? Salah satu yang paling gampang kita ukur ya fulus, betul nggak? Nah, fulus adalah cases, betul atau betul? Bagaimana cara dia dapat cases? Ya dia harus jualan, betul nggak? Emang cuma gede-gede begini langsung dapat jualan? Kan nggak bisa, betul nggak Bapak Ibu? Bagaimana caranya supaya dia dapat sales? Dia harus punya sistem. Bagaimana dia bisa jalanin sistem? Ya dia harus punya strategi dong. Bagaimana biar dia tetap kekeh sama strateginya? Ya dia mesti punya spirit. Kenapa dia harus punya spirit? Karena dia punya soul. Ini lingkaran ini. Kenapa ada orang yang bisa jualan? Karena dia melakukan penjualan. Kenapa dia melakukan penjualan? Karena dia punya sistem. Entah itu sistemnya bikin telepon call, entah itu sistemnya bikin janji temu, entah itu sistemnya adalah canvassing, betul nggak? Entah itu sistemnya survei, whatever, atau customer gathering, atau group selling, itu adalah sistem. Kenapa dia bisa sistem seperti itu? Karena dia punya strategi.
Strategi saya mau main di level yang duitnya 500 ribuan. Strategi saya mau next prospecting, nggak mau capek-capek ngurusin satu gedung dari pagi sampai siang, nggak ada dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Atau strateginya adalah personal market, dalam artian saya cuma menggarap tahun bulan ini toko emas semua dia garap. Nanti bulan depan dia mau garap bengkel semua. Could be better, atau saya ya acak adul, siapa yang bernafas berkaki dua ya saya hajar bu, terserah, up to you. Itu yang disebut dengan strategi, betul? Kenapa Anda punya strategi? Karena Anda punya spirit. Spiritnya apa? Saya mesti menang, saya mesti sukses, betul? Kenapa Anda punya spirit? Karena soul Anda cocok. Kalau Anda agen, ya soulnya agen. Jangan ngomongnya agen, tapi soulnya admin. Bilangnya saya agen, tapi tiap hari di kantor bikin ilustrasi terus, bikin sih prospek enggak. Ngaku dirinya leader, tetapi tidak pernah melit, tidak pernah coaching, tidak punya monitoring, tidak pernah supervisi. Artinya nggak matching gitu Bapak Ibu. Paham yang saya maksud? Kenapa ada orang yang tidak bisa close the sale? Karena soulnya juga udah nggak jelas. Kenapa soulnya nggak jelas? Karena spiritnya juga udah nggak ada. Kenapa spiritnya nggak ada? Karena dia juga nggak tahu strateginya mesti ngapain. Kenapa dia nggak punya strategi? Karena sistemnya juga dia nggak ada. Kenapa dia nggak punya sistem? Karena salesnya juga nggak ada. Maka penjualannya pun nggak ada. Sampai sini dapat sesuatu Bapak Ibu? Ini yang mesti ikut soul and spirit, strategi and system, sale and business pun mesti selalu ada. Sampai sini, oke? Wajahnya udah luyu-luyu. Saya nggak lama-lama lagi, paling banter 15 menit lagi kita selesai. Sebelum saya selesai, kita bicara kepada. Aduh, jangan Pak, saya udah gempol nih. Sambil duduk. Iya, Pak nulisnya apa? Nah, sama Bapak bilang, Bu, nggak apa-apa sambil duduk. Tadi Pak kamu bilang, saya tuh trainer Bapak Ibu. Soul saya trainer, maka spirit saya adalah trainer. Spirit trainer itu apa? Ya berdiri. Bapak Ibu mau saya ngajarnya gini. Bapak Ibu, jadi ya kita mesti punya soul. Kalau kita punya soul ya kita punya spirit. Kalau spiritnya oke ya kita pasti strateginya juga oke loh. Sistemnya oke nggak? Kalau sistemnya oke, cannot be Pak. As a trainer mau kakinya jarum dari tadi pagi berdiri, ya ini harga yang harus saya bayar. Paham yang saya maksud? Soalnya mesti nyambung Pak. Saya bisa benar tadi Bapak bilang Bu, duduk aja bisa. Tapi ya nggak mau, itu namanya bancis, Nanti kita bicara tentang itu, ya. Sama seperti ini. Ini adalah contoh nyata, simple thing. Banyak orang yang ngaku leader, tetapi mana gayanya aja leader Bapak Ibu, tapi giginya tidak pernah nempel dengan dekat, nggak pernah yang tadi saya bilang, nggak pernah komunikasinya sama, nggak bisa care, nggak bisa connect, nggak bisa influence other. Tapi once dia nggak bisa influence, yang ada ngamuk. Begitu dia ngamuk, yang lebih parah jadi provokator kanan kiri. Kon susah gak ngadani agenmu? Susah ya? Wah, barang macam agenmu. Oh, kandani agennya senangnya, saya dokorin. Oh, memang. Oh, jadi heboh. Betul nggak Bapak Ibu? Habis ready? Ready. Bapak Ibu, menjadi orang leader itu cuma dua kok pilihannya. Anda mau menjadi optimis atau Anda mau menjadi pesimis. Orang-orang pesimis adalah orang-orang yang selalu melihat difficulty di setiap opportunity. Paham? Seorang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Ini loh Pak Wibi ngundang Bu Nina, kesempatan mumpung Bu Nina di Surabaya. Anda bilang, ngundang kok jam 5 tanggung. Ya Pak ya, dikasih makan kagak. Jadi ini yang muncul kan? Aduh aku tadi saya kerja jam 5 tuh belum nyampe tahu kayak gitu kan. Always difficulty. Tapi sebaliknya orang-orang optimis adalah orang yang selalu melihat opportunity di setiap difficulty. Selalu melihat peluang di setiap kesulitan. Betul nggak? Padang gempa, waduh Bapak Ibu ini showtime baby. Betul nggak? Waktunya kita ngomong gitu, nggak perlu nungguin sampai Surabaya gempa Bapak Ibu. Ya. Nah, as a leader juga sama.
nyebelin gue mesti diapain? Something wrong dengan posisi Anda, betul nggak? Ya jangan libet dong kalau kayak gitu. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Oke. Sukses itu punya dua item. Yang pertama adalah yang disebut dengan willingness atau kemauan. Yang kedua adalah yang disebut dengan capability atau kemampuan. Pak Karno ini jagonya matematika nih. Kalau mentok di sini 9, di atas 9, di sini 5, di sini 0. Ada orang-orang tipe yang willingness-nya tinggi banget, tapi capability-nya kecil banget. Orang-orang ini adalah yang kita sebut dengan poinnya 1,9. Kemampuannya belum adaan, tapi kemauannya dahsyat nih. Kira-kira siapa mereka Bapak? Kalau di dalam agency itu siapa sih? Yang lagi agent banget, betul? Lagi begitu ngeliat orang habis di DOP, apalagi yang DOP Pak Karno orang hajar black gitu ya. Kalau itu orang beri prospek Bu, semua dia prospek, agent banget. Tapi ada juga orang-orang yang kemampuannya udah dahsyat, merem aja semua bisa presentasi, mau sambil duduk, mau sambil nungging, mau sambil merem, mau selesai 2 dikit dia langsung presentasi. Dan kemauannya juga dahsyat gitu, nggak ada matinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang poinnya 9,9 atau tipe star. Orang-orang tipe star ini adalah orang-orang yang setiap tahun nggak nanggap. Moga-moga Anda bagiannya. Tapi ada juga orang-orang yang kemampuannya dahsyat, men, leadernya kalah. Kalau suruh ngomong doang, kalah leadernya. Leadernya ngomong 1 kata, dia 25 kata. Leadernya 25 kata, dia www.com. Tapi kemauannya udah makin hilang. Dengan berbagai pembenaran diri, krisis lah, susah lah, makin nggak diperhatiin lah, whatever muncul semua. Poinnya adalah 9,1. Banyak nggak? Banyak. Siapa mereka? Agent lama juga. Tapi kalau yang di sini agent lama tipe star, di sini agent lama tipe donkey. Failure fast. Betul nggak? Dan ada juga orang yang udah kita buang ke laut aja Bapak Ibu. Udah nggak mampu, nggak mau lagi, bawel lagi, ngentut lagi. Terus buat Anda aja makan di penjara, ya nanti aja deh. Masih banyak jaga-jaga kaya Bapak Ibu. Ya. Nah kalau Anda saya tanya hari ini, poin Anda di situ berapa? Percaya sama saya, orang Surabaya, orang Indonesia rata-rata bilang aku 5,5 lah nih. Masa sombong sih bilang 9,9 gitu ya. Ya sosok lah, kemampuan dikit-dikit mah ada. Mati sih belum, masih mau kok, makanya training datang ya. Kemampuan juga lumayan lah, ngerti kalau cuma closing 10 juta mah mereka. Tapi sosok. Dan dia berpikir, syukur-syukur kalau dia merasa sosok yang lebih parah, dia 5,5 tapi berasa udah kayak 10,10. Itu yang bahaya kan. Bapak Ibu, orang-orang agent baru yang di sini yang 1,9, mereka punya Mars di dalam hatinya adalah lagu Born to Win. Born to win, I was born to win. Enak gak sebenarnya? Nyanyi soalnya. Saya harus nyanyi ya Pak Ibu. Kalau nggak nanti Anda tidur. Mereka punya lagunya ini, Anda cari deh lagu Born to Win. Saya ada lagunya, ada teksnya. Next time aku kirim. Pak, kan harusnya punya ya. Dari kopi atau BPM, yang CD BPM malah belum dikasih ya CD. Pak, malam-malam loh kita nge-burn di Hotel apa waktu itu. Nah, itu di situ ada. Ya. Nah, orang-orang yang di sini yang 9,9, dia nyanyinya apa? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Feel my life will fly away. I believe I can soar. Betul nggak? Dia believe bahwa dia nggak cuma mentok atap, tapi dia fly. Not only fly, but dia juga soar. Bapak Ibu tahu, soar itu kalau elang, Raja Wali, terbangnya yang udah sayapnya 180 derajat. Dia soar. Kalau di agama Kristen itu dipakai bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Nggak ada lagi cerita excuse, blame, justification, nggak ada lagi. Dia udah di tahapan yang bring better life to everybody. I believe I can fly. Yang di sini kemampuannya dahsyat, tapi kemauannya hidup segan mati tak mau. Lagunya apa kira-kira? Killing me softly. Ya kan, lagunya juga mati. Ya. Cuma hati-hati sebelum dia pelan-pelan mati. Biasanya begini nih ngajak teman. Dia matinya bukan temannya dikiling juga.
provokator. Careful ya beginian, ya. Nah yang kalau di sini lagunya apa? Udah kagak mau, nggak mampu lagi. Lagunya Candle in the Wind. Lagu Bon Jovi yang atau lagunya. Bapak Ibu bayangin nggak sih Candle in the Wind? Lilin di tengah angin, perpet gitu. Ya. Nah kalau Anda yang di sini 5,5 lagunya apa? Que sera sera. Whatever will be the future not allowed to see. Que sera sera. What will be. Betul nggak? Pak prospek Bu. Hasilnya piye Pak? Que sera. Betul nggak? Leader juga gitu. Rekrut Bu. Aku BOP mah jalan terus. Gimana agent aktifmu? Que sera. Sukses di bisnis ini Anda harus kontrol. Ketika Anda menjadi agent, Anda masih meraba-raba cari pegangan. Oke, Anda agent. Sekarang Anda harus megangin agent-agent Anda. Malu kalau Anda tidak bisa berdiri dengan kokoh. Ini yang Anda mesti move. Anda bisa menebak dalam hati. Mungkin dalam hati ada yang berkata-kata, pas saya nyanyi ini kayaknya aku situ dan itu kayaknya aku. Gitu ya, ketahuan dari senyum-senyumnya. Itu gue banget. Gitu ya. Apa itu move. Anda harus di sini. Fly. Kalaupun Anda merasa saya udah fly, belum selesai. Tuh Desem selalu bilang apa? Good to great. Kalaupun Anda udah merasa fly, good, tapi Anda belum great. Dan good itu selalu jadi musuhnya Anda menjadi great. Ingat loh, camper tadi. Anda bukan camper loh. Anda ditakdirkan sebagai pendaki sejati, pendaki kesuksesan yang membuka toples Anda, bukan toples orang lain yang Anda rusuk. Dapat sesuatu Bapak Ibu? Saya cukup segitu aja. Yang paling penting, saya mau ngoceh kayak gini sampai 2 jam juga Pak. Kalau Anda cuma mandu-mandu, seneng kayak ada tontonan gratis gitu ya. Aduh kayaknya happy hour juga nih undang Nina. Bapak Ibu, saya datang bukan sebagai pelawak atau sebagai entertainer, no. Saya bicara as a person yang harus memimpin orang. Mungkin Anda cuma dengerin 50% atau 10%, 20% oke. Yang penting apa? Just do it. Implement. Walk the talk. Talk only cheap Bapak Ibu. Ngomong tuh gampang, betul nggak? Makanya banyak orang talk, think, do nothing. Ngomong terus, mikir aku nih, mikir gini. Coba kira aku gak ngeluh aku. Tapi do something nggak? No, do nothing. Dia kan jerawat di mana-mana karena do nothing gitu. Tapi Anda mesti jadi orang yang talk, think, do something. Walaupun Anda bilang, tapi kok nggak jalan ya? It's okay, at least Anda do something. Tidak pernah ada kata salah, tidak pernah ada benefit salah ketika Anda do something. Dan sesuatu Bapak Ibu, saya belum lama ini membuka suatu project. Di tempat di mana saya bekerja, itu ada masa di mana ketika kita krisis, itu benar-benar drop kayak terjun payung Bapak Ibu. Karena mungkin Anda juga tentang krisis, tapi krisis di bendera saya lebih bertubi-tubi. Karena ada krisis ketika kita ganti warna, ketika kita produknya rehabilitasi, itu macam-macam. Sampai di satu titik sama seperti Anda, mungkin Anda merasa frustasi, nggak ngerti lagi mesti Anda ngapain. Leadernya bilang, aku nggak ngerti lagi mesti ngapain. Saya berdiri seperti saat ini dan saya ngoceh seperti saat ini. Ini kita dapat kesepakatan, saya nggak minta semua. Yang komit aja oke. Saya buka kelas, 101 orang komit Bapak Ibu. 101 orang ini dalam 8 bulan sebelum dia ikut kelas yang saya buka, dia cuma nyumbang 803 case. 100 orang, 8 bulan, 803 case. Begitu ikut kelas saya, 30 hari kerja. Orang yang sama, nggak dikasih apapun, kiat-kiat sukses menjual, nggak ada. Cuma itu tadi, instruction, disiplin, evaluation, dan attitude. 30 hari kerja kita geber. Orang yang sama 30 hari kerja 1.257 case. Can you imagine? Yang tadinya rata-rata sebulan 2,2 case, rata-rata sebulan 20,57 case. It's real. Secretnya apa? Nggak ada. Leadernya aja mau turun ke bawah. Orang bilang, teman-teman saya di Pro bilang, ngapain lu di Pro dulu kagak gitu-gitu amat. Saya bilang, it's okay. Saya happy untuk melakukannya. Secara duit saya nggak dapat apapun, betul nggak? Tetapi secara leadership, saya merasakan ini kemenangan yang saya cari. As a leader, Anda mesti move to the next level. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat datang. Ini kan masih ada waktu ya, paling nggak sampai maksimal setengah 7.
Nah, teman-teman mungkin yang calon leader atau yang sudah leader, saya yakin kan pasti ada masalah dalam recruiting atau mungkin dalam mengatasi agent atau apapun lah ya. Nah, mumpung hari ini ada Ibu Nina, Anda mau tanya apa aja, mungkin Ibu Nina bisa bantu dengan advice dia itu harusnya seperti apa. Karena saya dulu sendiri dari agent juga Bu Nina. Ya, saya bisa sama Bu Nina pada saat saya SUM ya Bu Nina ya. Saya SUM baru Bu Nina nggak ada lagi. Ya, jadi Anda jangan malu. Ya, Anda sebagai leader harus berani ngomong, harus berani tanya. Dengan demikian Anda bisa dapat ilmu banyak ya. Dulu saya juga nggak banyak tanya, tapi kelas saya banyak yang tanya, jadi saya dapat ilmu banyak. Ya, nah ini kan nggak ada yang banyak tanya. Nah kalau nggak ada yang banyak tanya, Anda dapat ilmu semua. Ya, ayo mungkin ada yang mau tanya, silakan. Nah ini Bu Nina. Yuk silakan. Aku sambil duduk ya, aku kebetulan ini biasa. Saya cuma pengen tanya sebagai leader kan tadi kita bisa menjalin komunikasi yang sama. Itu bagaimana caranya cara komunikasi yang sama dengan agensi kita? Karena kan kita berbeda kepala ya. Jadi visi yang visi kemudian value dan itu komunikasi ya gimana caranya? Oke. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan menarik gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih yang namanya communication itu nggak cuma sekedar SMS, ayo jualanmu, tapi benar-benar buat common vision, common value, dan common language. Era dulu ketika kita masih di Peru, era lama masih kita ada kolonial Saidin Bapak Ibu, untuk merumuskan satu visi, satu value, dan satu common language itu kita ikut training zaman dulu itu namanya strategic thinking workshop STW itu nama trainingnya 3 hari 2 malam, hanya sekedar untuk merumuskan satu visi, satu value, dan satu language gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya gimana caranya, kalau saya boleh sharing, cara yang pertama adalah mesti ketemu, ngumpul, ngomong Bu. Kita nggak bisa yang namanya untuk ini, kita nggak bisa main top down, pokoknya visinya ini ya, nggak bisa, mesti ketemu, ngumpul, ngomong. Nah, sebelum kita berbicara, saya juga pernah cerita ke Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak. Bapak Ibu, saya pernah cerita ini, saya ulang lagi. Mungkin saya nggak bisa langsung jawab pertanyaan itu langsung dengan teorinya, karena itu kelihatannya simple, tapi prakteknya susah. Ya apalagi tadi ya, yang direkrut itu beda-beda. Tapi sebelum sana Bapak Ibu, sekarang saya tanya, Bapak Ibu, penjahat mainnya sama siapa? Penjahat kan? Jarang kan penjahat main sama penjahit, kecuali penjahatnya mau kondangan. Nah dia main sama penjahit. Nggak, saya mau bilang, kita sebagai leader di bisnis ini, leader adalah rekruter, betul nggak? Kita pasti merekrut orang yang more or less sama dengan kita. Jarang lah, saya model begini tiba-tiba saya merekrut orang yang pendiam banget. Yang ada saya makan hati sama dia, menyuruh pendiam banget, dia juga makan hati sama kita. Kalaupun ada combine, misalnya saya orang yang bawel, agen saya dan pendiam kayak itu, tapi dalam hal tertentu mungkin hobi kita bisa sama, betul nggak? Mungkin cara pandang ke depan kita sama, nggak exactly A sama dengan A, yang saya maksudkan itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat, ada kereta api di Jepang, namanya kereta api Shinkansen. Ini kereta api punya kecepatan 262 km per jam. Ini kereta api cepat banget Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita masih SMP, SMA gitu ya, kita belajar teori kelembabannya Albert Einstein, yang E sama dengan MC pangkat 2. Kelembaban yang mengatakan sesuatu yang bergerak akan cenderung bergerak, sesuatu yang diam akan cenderung diam. Ini di sini terjadi. Kereta api yang kecepatannya 262 km per jam. Kemarin Weber lewat gitu ya, Weber itu kecepatannya cuma 240 kalau nggak salah ya. Ini kalau dia dalam kondisi diam Ibu, untuk membuat dia tetap diam gampang Bu, cuma diambilin ganjil segini aja diam dia Bu. Kalau dia lagi diam. Tapi ketika kereta apinya lagi jalan, jangankan balap Bu, gedung tingginya 25 lantai itu dia hajar blank. Sama dengan agent kita. Kereta api ini agent kita Bapak Ibu, dia sebenarnya punya potensi dahsyat men, betul nggak? Ketemu dengan Anda pegang. Tetapi orang yang punya potensi luar biasa ini diam dan tetap diam hanya karena diganjal oleh hal yang kecil ini. Which is apa itu yang kecil ini? Kalau ini kereta api Shinkansen, ini MRT. Apa itu malas? Ragu-ragu, tunda-tunda. Dia tahu kok bisnis ini duitnya banyak, orang banyak contohnya, tapi dia bilang, iya tapi aku nggak tahan deh. Kalau suruh tiap hari ketemu orang sorry deh, betul nggak? Ya Pak ya, mungkin Anda sendiri kayak gitu dulu, nggak usah ngomong jauh-jauh, betul? Yang kedua, mungkin dia nggak males Bu, dia ragu, rajin, tapi dia ragu-ragu. Emang bener, aku bisa sukses kayak Pak Wibi? Kayaknya nggak bisa deh. Kakakku, tanggaku, omku, saudaraku, tetanggaku, gak ada yang sukses tuh.
Itu sebelah rumah sana jadi agen juga nggak sukses. Itu tetangga belakang rumah jadi agen juga nggak sukses. Bapak Ibu, Anda kalau nanya ITB bagus enggak, ya jangan nanya sama mahasiswa ITB yang DO. Pasti jawabannya jelek, betul nggak? Ya bagus ITB, tapi lu nggak tahu dalamnya sadis men, betul nggak? Ya dia DO, betul nggak? Tanya sama yang lulus dong. Apa yang membuat dia begitu hebatnya dari ITB, betul nggak Bapak Ibu? Nah ini kita mesti lihatin. Yang ketiga, mungkin dia nggak males, dia nggak ragu-ragu, tapi dia tunda-tunda. Gue bisa kayak dia Bibi kok kecil. Tapi ntar ya, nunggu anak tuh lahiran dulu. Habis itu baru, sabar ya Bibi. Nanti ada yang udah lahiran, ntar ya nunggu. Kayaknya tahunnya nggak hoki buat gue, tunggu dulu. Nah gitu kan. Ini terjadi Bapak Ibu. Nah, sebaliknya apa yang membuat kereta api ini kalau dia lagi jalan, mau gedung setinggi apapun dia hajar, satu jawabannya, dream. Itu doang. Makanya saya selalu bilang, di kelas PKN saya ngajarin, ketika Anda merekrut orang anak DOP seperti tadi Pak, siapa Pak kan mau ngada DOP, ngobrol mungkin one-on-one, mungkin dengan kelas DOP gitu. Bapak Ibu yang pertama harus Anda kejar setelah dia mau join dengan Anda mesti ngomong dream dulu. Dream adalah alat untuk kita bisa berbicara one vision. Karena bahasa hari-harinya kalau bilang vision, orang nggak ngerti Bu, vision itu apa? Visi gitu ya. Walaupun dijelasin visi adalah cara pandang gambaran besar dari masa depan yang akan datang. Apa itu? Betul nggak? Orang nggak ngeh. Visi buat Anda dan saya dan agen kita adalah dream. That's all. Ajak duduk bareng. Kita nggak pernah tahu. Nggak semua orang loh punya mimpi jadi miliarder di tahun kelima. Walaupun mungkin itu hasilnya, tapi bentuknya beda-beda. Kalau Anda bilang langsung baru ketemu orang yang sekarang income-nya mungkin per bulan 2 juta, Anda tiba-tiba ingin mau nggak tahun kelima 100 juta? Apa yang terjadi? Dua kemungkinannya. Dia melet, betul nggak? Yang kedua, gua rotok, betul nggak? Nggak mungkin, betul nggak? 70% akan bilang yang itu tadi. Mungkin dia mau, tapi itu tadi bebannya terlalu berat buat dia. Maka pertama, visi dulu. Gimana nyatuin visi? Kumpulin bareng-bareng, ajakin ngomong dreamnya. Dengan cara apa? Macam-macam. Kalau di kelas saya sering-sering ke Pak Wibi, ya udah gunting-gunting majalah, tempel-tempel, share ini loh dream saya. Kalau kelasnya kalau dari dulu morfosis, bikin surat cinta sampai nangis gitu ya. Atau kalau ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu ketemu ibu-ibu bingung visinya apa. Oh ya aku kira pakai suku kabel loh. Susah kan kalau kayak gitu. Nah Anda mesti pintar as a leader. Tadi saya bilang jadi leader itu mesti kreatif loh ibu, betul nggak? Apa yang Anda lakuin? Ya Anda tanya, Bu, lu kepengen nggak? Kalau aku kepengen loh Bu, mungkin dia minta. Oh pengen, betul nggak? Apa yang simple kok, buat batas seseorang itu pertama yang paling ini adalah keluarga. Itu udah di mana-mana. Mau apa ya kalau kita bicara nonton film orang Italia gitu ya, mafia itu, mungkin dia nggak cinta sama istrinya, tapi buat anaknya dia cinta mati loh. Tetap kan keluarga juga. Jadi pertama dari dream Bu. Ketika visinya sudah sama, oke, kamu benar ya pengen rumah dan itu penting banget buat kamu rumahnya. Nanti, ya lama-lama kok berasa makin panas ya? Apa aku terlalu semangat? Ya, emang agak ngerti ya, hangat-hangat kubu gitu ya. Kalau visinya udah dapat Bu, baru value. Kita sepakat, oke sepakat ya Bu, ingetin terus loh ya. Ibu ingetin saya ya, untuk selalu ingetin Bu bahwa Ibu maunya rumah kan. Nah untuk dapat rumah Bu, kita nggak bisa jino-jini tongklin dapat rumah. Tuhan kasih rumah nggak bisa. Apa caranya? Value-nya apa? Kerja keras. Dulu kalau BTM ya, kita bikin itu dalam bentuk misalkan komitmen, namanya trusty itu kan ada kepanjangannya, itu value namanya Bapak Ibu. T-nya apa, R-nya apa, itu value. Habis itu komunikasi sama, ya udah. Kalau memang kamu komit mau mimpi itu, kamu komit dengan value mau kerja keras, mau bayar harga dan lain-lain. Oke kan kalau tiap hari kita saling menyemangati. Kalau aku drop, kamu semangatin aku. Selalu positif. Betul nggak? Kemarin teman saya di Surabaya nyemangatin agent-agentnya di Sabtu Minggu supaya kerja. Cara nyemangatinnya gini. Di manakah Anda hari ini sedang bekerja atau sedang bermalas-malasan? Saya tegur. Orang yang lagi semangat jualan, baca SMS itu kurang ajar karena aku es dodolan saya buat apa bermalas-malasan, betul nggak? Saya bilang hati-hati milih kata-kata. Saya bilang kalimatnya diputar. Benar, kita tujuannya banyak yang malas-malasan. Tujuannya ini kita sindir. Orang itu lebih senang kalau di touch. Selamat pagi pemenang, saya bilang gitu. Anda dipilih menjadi pemenang bukan karena Anda adalah pemenang, tetapi karena Anda sadar dan yakin bahwa Anda sudah menjadi pemenang. Jadi pastikan Sabtu dan Minggu Anda juga tetap menang. Selamat berjuang pemenang. Lebih oke nggak suaranya? Oke.
Meskipun dia nggak jualan, dia mikir, Miss Indra, masa aku pemenang sih? Nganggur di rumah. Daripada bilang, kamu di mana sekarang? Sedang bekerja atau sedang bermalas-malasan untuk? Itu rasanya pewanas, Bapak Ibu. Betul nggak? Itu yang rasanya. Simple thing, Bu, bisa kita pakai. Ibu-ibu dikasih iming-iming laptop nggak tertarik, Bu. Tapi kasih iming-iming menginap bersama keluarga di hotel Sheraton, gitu kan? Atau voucher belanja daripada nungguin diskon 70%, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan komunikasi. Paham ya, Bu? Ya. Ada lagi? Pertanyaannya satu, jawabannya 15 menit lagi. Oh iya. Saya nanya. Oke, nah ini kayak susah ini. Perjanjian dulu, kalau susah ke Pak Wibi, kalau ya. Ya, Pak. Jadi gini, leader itu kan idealnya dia bisa memotivasi, mengajar, ya. Tapi kan masalahnya ini ada hubungan dengan talent. Nggak semua leader bisa tampil di depan. Betul. Ini enaknya gimana ya, leader? Apa kita ini saling melengkapi? Apa memang seorang leader itu memang kalau memang talentnya nggak bisa itu jangan tempatkan di situ atau gimana? Oke, good. Ini pertanyaannya bisa dijawab gampang, bisa dijawab susah. Tadi di awal saya bicara bahwa menjadi leader adalah pertanyaan simple. How salty are you as a leader? Betul? Yang baru datang, dimana salty kan artinya asin. Seberapa asinkah Anda menjadi leader? Betul? Salty-nya adalah self-awareness, L-nya adalah leadership, T-nya adalah think. Betul? T-E-A-M. Together, everyone achieve more. Pertanyaannya Pak Kanho adalah bagus. Bapak Ibu, menjadi seorang leader yang harus memotivasi, yang harus mensupervisi, yang ada harus coaching, itu tidak semua orang punya talenta well organized kayak gitu. Ada orang yang jago motivasi, tapi adminnya belepotan, betul nggak? Ada orang yang jago admin, tapi ketika ngomong, ini ngomong apa, ini bulat gak karu-karuan, betul nggak? Sehingga ada masa dimana kalau kita salah menempatkan orang, itu efeknya justru bahaya. Tujuan kita misal, kita undang agent di kelas motivasi, yang kita panggil adalah orang yang tidak bisa memotivasi. Yang ada apa? Orang jadi malas datang lagi. Betul nggak? Moment of truth-nya hilang. Pertanyaan Pak Karno adalah apakah kita perlu yang namanya membuat suatu tim? Pertanyaannya bukan perlu, tetapi harus. That's why itu tadi pertanyaannya. How salty are you as a leader? Walaupun benar, based on textbook, nggak bisa ditawar. Yang namanya leader ya harus lead, yang namanya leader ya harus coach, yang namanya leader ya harus rekrut, yang namanya leader ya harus monitoring, supervisi dan lain-lain. Tapi ada masa di mana perlu yang namanya kelas besar seperti ini, ada masa di mana one on one, betul nggak? Yang sebagai leader harus melead, mensupervisi, memonitor dan coaching. Yang one on one itu wajib, nggak ada cerita. Aku isonya rekrut nih, tapi naik training sorry ya, nggak bisa. Terus yang training siapa? Biarin aja orang-orang TED, biarin aja Pak Wibi, nggak bisa. Itu ibaratnya kayak ibu-ibu yang lahirin cuma gitu. Habis itu bayi yang ngurusin babysitter, nggak bisa. Sentuhan babysitter tetap beda dengan sentuhan mama, betul nggak Bapak Ibu? Artinya Anda nggak bisa melawan. Yang namanya menjadi leader, meskipun tadi Pak Kanno bilang, tapi kan aku nggak bakal ngajarin, tapi one on one kamu bisa, betul nggak? Nah, kapan kita membuat itu tim? Seperti ini. Nih, anak-anakku kalau cuma one on one enggak gitu kan. Kadang-kadang sebagai leader itu kayak Tuhan Yesus ya. Tidak dihargai di rumahnya sendiri. Betul nggak? Di tempat lain dipuji sama. Kita sebagai leader kadang kala kita ngoceh, ngomong sampai jelek, dia nggak dengerin. Tapi kalau kayak misalkan ngundang Nina, padahal yang saya ngomongin mungkin ada hari-hari juga ngomongin jauh lebih bagus bahkan. Tapi mereka nggak dengerin. Tapi kalau dipanggil misalkan Gordon Ho atau siapa, kita bilang, bener ya orang ini, keren. Ada leadernya tiap hari ngomong gitu. Jawaban saya wajib Pak. Nah ini saya kasih contoh juga, sama Pak. Di tempat di mana saya biasa, yang sekarang ini Pak Kanho itu juga sama. Leader-leader ditambah yang agenku susah. Makanya saya pusing kepala. Kalau di Pru dulu gampang banget, oke susah, gampang. Panggil Gordon Ho datang gampang. Kalau di kita untuk memanggil pembicara dari luar itu harus compliant lah, harus izin Hongkong, terlalu lama. Dan saya berpacu dengan waktu. Akhirnya saya bikin ide, kita bikin yang namanya cross coaching. Leader-leader kayak Anda begini, Pak Kanho punya anak kan? Pak Wibi punya anak, betul kan? Kita undi. Jadi sebelum kita pergi ke puncak, saya udah undi. Ternyata berdasarkan undian, Pak Kanho pasangannya dengan Pak Wibi. Di puncak nanti, Pak Kanho akan nge-coach timnya Pak Wibi nge-coach timnya Pak Kanho. Tapi sebelum kesana saya udah kasih rapot, ini loh Pak Wibi.
anak ikan sing iki bawel, sing iki kurang ajar pol, tapi sing iki produksinya api. Nah, kayak gitu. Biarkan dia memimpin. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ada sih waktu itu kekhawatiran Nunir. Kalau jadi makin jelek gimana dong? Itu leader cuma jago jualan. Tapi yang terjadi enggak. Setelah itu agen-agennya pada salaman. Kalau di morfosis perlu cuci kaki untuk bisa agennya saling menangis, itu nggak perlu kamu dia datang ke leadernya Pak thank you ya, soalnya nggak dengerin. Itu bisa dilakukan, boleh dicoba. Mungkin selama ini kita ngoceh, nggak didengerin, mana pun di cross. Jadi saya jawab pertanyaan balik, perlu. Untuk event-event gede seperti ini kita perlu orang yang memang punya talenta. Contoh, kalau ada orang dia nggak jago nerangin, tapi kalau nerangin produk dia oke, ya udah dia panggil untuk event gede yang berkaitan dengan produk, itu wajib. Itu yang namanya bonus strength. Bapak Ibu kita nggak bisa jadi jagoan sendiri. Sepinter-pinternya Wibi pasti ada hal di mana dia nggak punya yang Kanwo punya. Secanggih-canggihnya Kanwo pasti ada hal di mana Kanwo nggak punya yang Kak Wibi